Assalamualaikum sahabat dunia beda. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang wanita yang tengah berjuang melawan kanker, tiba-tiba dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Sang suami, yang pernah berjanji untuk selalu berada di sisinya, memilih meninggalkan dirinya di saat yang paling genting. Rasanya seperti dunia runtuh. Harapan sirna seketika. Keputusan yang ia ambil membawa luka mendalam. Bukan hanya pada tubuhnya, tapi juga di hatinya yang hancur. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu ia cintai bisa sekejam itu? Akankah ia bisa bangkit? Ataukah kesedihan ini akan membawanya lebih jauh ke jurang keterpurukan? Temukan jawabannya di kisah penuh drama ini. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan semoga menjadi amal jariah. Rina terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus yang menempel di tubuhnya yang semakin kurus. Rambutnya yang panjang dan hitam kini rontok sebagian akibat kemoterapi yang tak kunjung selesai. Tubuhnya terasa lemas. Setiap detak jantungnya seolah menjadi beban yang sangat berat. Di tengah penderitaan fisik yang menggerogoti, hatinya jauh lebih hancur. Ia baru saja menerima kenyataan yang sulit diterima. Suaminya, Adi, telah memilih untuk meninggalkannya. Suami yang selama ini ia percayai, yang selalu berjanji untuk mendampinginya di segala kondisi, kini telah pergi begitu saja, memilih wanita lain. Wanita muda bernama Siti yang tampaknya lebih sehat dan lebih hidup, menjadi alasan Adi meninggalkan Rina di saat yang paling sulit dalam hidupnya. Rina masih ingat dengan jelas bagaimana Adi memandangnya terakhir kali, saat dia mengatakan bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa dilanjutkan. Kata-kata itu mengiris hatinya, tetapi lebih dalam lagi, ia merasa seperti semua pengorbanan yang telah ia berikan selama ini sia-sia. Suami yang dulu selalu ada untuknya, kini memilih pergi dengan alasan yang tidak jelas. Rina mencoba memahami, tetapi rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih besar daripada apapun yang dapat dipahami. Hatinya bagaikan terperosok ke dalam jurang yang dalam. Setiap hari, ia merasakan beratnya dunia yang tiba-tiba berubah. Ia harus menghadapi penyakit yang merenggut tubuhnya, tanpa ada lagi orang yang bisa ia harapkan. Semua harapan, semua impian yang ia bangun bersama Adi, kini terhempas begitu saja. Namun, di tengah semua kesedihan itu, Rina tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus bertahan untuk dirinya sendiri, meskipun perasaan pengkhianatan itu masih membelenggu hatinya. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis, dan berusaha untuk tetap fokus pada kesembuhan. Tapi, di dalam hati, ada sesuatu yang lebih besar yang terus menghantui. Adi, kenapa dia pergi begitu saja? Kenapa dia memilih wanita lain saat ia, Rina, yang telah menjadi pendamping hidupnya dalam suka dan duka, sedang berjuang melawan kanker? Hari demi hari, Rina menghabiskan waktu di rumah sakit, terbaring di tempat tidur, merasa lemah. Ia memandangi langit-langit kamar rumah sakit, mencoba mengingat kembali kenangan-kenangan indah bersama Adi. Namun, semuanya kini terasa kosong. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus menghubungi Adi dan memintanya kembali? Ataukah ia harus mencoba untuk melepaskannya? Hatinya yang terluka semakin hari semakin sulit untuk dipulihkan. Kepergian Adi meninggalkan kekosongan yang sulit untuk dijelaskan. Ia merasa seperti dihancurkan, bukan hanya oleh penyakit, tetapi oleh pengkhianatan yang tidak pernah ia duga. Di luar sana, Adi sedang bahagia bersama Siti, sementara ia di sini, berjuang sendiri. Beberapa kali, Rina mendengar kabar tentang Adi. Dari teman-teman dan keluarga, ia tahu bahwa Adi telah melanjutkan hidupnya dengan Siti, memulai hubungan baru yang penuh dengan kebahagiaan. Rina merasa ada yang aneh dengan dirinya. Kenapa ia harus merasakan semua ini? Kenapa ia yang harus menanggung sakitnya? Sementara Adi bebas menikmati hidup dengan wanita lain? Itu adalah perasaan yang paling mendalam yang ia rasakan saat ini. Tidak hanya karena kanker yang sedang menggerogoti tubuhnya, tetapi juga karena kenyataan bahwa suaminya yang dulu selalu ia harapkan, kini tak lagi ada. Rina mencoba berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya,
Tetapi setiap kali ia menutup mata, Adi dan Siti selalu muncul dalam pikirannya. Semuanya terasa salah. Rina berpikir, apakah ia akan terus bertahan? Apakah ia bisa melewati semua ini tanpa bantuan Adi? Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini merusak hidupnya lebih lama lagi. Ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bertahan, meskipun semua yang ia alami terasa sangat sulit. Di tengah malam yang sunyi, Rina menggenggam tangannya dengan erat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan lagi membiarkan rasa sakit ini mengendalikan hidupnya. Meskipun tubuhnya lemah, meskipun jiwanya terluka, ia akan bertahan. Ia akan mencari cara untuk sembuh, untuk menemukan kembali dirinya yang dulu penuh semangat. Ia tidak akan membiarkan Adi dan Siti menguasai hatinya lagi. Rina akan menemukan jalan untuk berdiri kembali, meskipun ia harus melakukannya sendirian. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rina semakin lemah fisiknya, pikirannya tetap tajam, penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Suaminya, Adi, yang dulu selalu ada untuknya, kini menjadi bayangan yang tak terjangkau. Kepergian Adi tak hanya menyisakan rasa sakit fisik, tetapi juga luka emosional yang sulit disembuhkan. Sementara ia terbaring di rumah sakit, Adi sudah jauh, melanjutkan hidup baru bersama Siti. Rina mulai merasakan kesendirian yang mendalam, perasaan yang seharusnya tidak ia alami di tengah perjuangannya melawan kanker. Namun, tak lama setelah meninggalkan Rina, Adi merasa ada sesuatu yang hilang. Hidupnya bersama Siti yang tampaknya penuh kebahagiaan mulai terasa kosong. Meskipun Siti adalah wanita muda yang sehat dan penuh semangat, Adi merasakan kekosongan yang mendalam setiap kali ia berpikir tentang Rina. Kadang, saat mereka duduk berdua di rumah Siti, perasaan bersalah itu datang begitu saja, menghantui dirinya. Tidak pernah sebelumnya ia merasa seburuk ini. Setiap malam, saat ia terbaring di tempat tidur bersama Siti, pikirannya melayang kembali kepada Rina. Ia teringat saat-saat indah bersama istrinya, kenangan-kenangan manis yang dulu mereka bagikan. Rina yang dulu penuh cinta, yang selalu mendampinginya di saat-saat sulit. Kini ia merasa bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Ia memilih untuk meninggalkan Rina di saat wanita itu paling membutuhkannya. Dan untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan dengan wanita yang bahkan belum bisa menggantikan Rina di hatinya. Adi mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia melakukan hal yang benar, bahwa ia pantas bahagia setelah bertahun-tahun mengorbankan diri untuk pernikahan yang menurutnya sudah tidak lagi menyenangkan. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya, semakin ia merasa bersalah. Ia mulai merasa terjebak dalam keputusan yang salah. Kepergiannya dari Rina bukanlah sebuah kebebasan, melainkan beban yang semakin berat. Terkadang, ia merasa seolah ada suara dalam dirinya yang terus bertanya, apakah kamu benar-benar melakukan hal yang benar? Di sisi lain, Siti yang selama ini menjadi pelarian bagi Adi, mulai menyadari adanya perubahan pada suaminya. Di awal hubungan mereka, Adi selalu terlihat senang dan penuh semangat. Tetapi seiring waktu, ia berubah menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Siti merasa bahwa ada yang tidak beres, namun ia tidak tahu apa itu. Adi semakin sering melihat keluar jendela, merenung, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Siti merasa tidak aman dalam hubungannya, meskipun ia tahu bahwa ia harus membuat hubungan mereka berjalan dengan baik. Tetapi, hatinya mulai curiga bahwa kebahagiaan yang ia kira akan abadi itu mungkin tidak sebesar yang ia bayangkan. Namun, Siti berusaha untuk tetap positif. Ia mencoba mengalihkan perhatian Adi dengan berbagai kegiatan, mulai dari liburan keluar kota hingga makan malam romantis. Tetapi, meskipun mereka melakukan semua itu, Adi tetap tidak bisa melepaskan bayangan Rina dari pikirannya. Ia merindukan kedamaian yang dulu ia rasakan saat bersama istrinya. Ia merasa bahwa dirinya telah membuat kesalahan besar, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Suatu malam, Adi memutuskan untuk mengunjungi Rina. Meskipun ia tahu bahwa Rina kini telah berubah, ia merasa tidak bisa lagi melanjutkan hidup tanpa mengetahui bagaimana keadaan istrinya. Ia ingin melihatnya, meminta maaf, dan mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk memperbaiki hubungan mereka.
Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berat, tetapi ia merasa harus melakukannya. Saat Adi tiba di rumah sakit tempat Rina dirawat, ia merasa cemas. Ia tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan, apa yang harus ia katakan. Setelah beberapa detik ragu, ia memutuskan untuk masuk ke kamar Rina. Di sana, ia melihat Rina terbaring di tempat tidur. Wajahnya yang pucat namun tetap cantik meskipun tubuhnya semakin lemah. Rina menoleh ke arahnya. Matanya yang lelah memandang Adi tanpa menunjukkan rasa marah atau benci. Ia hanya menatapnya dengan kosong, seolah ada banyak perasaan yang mengambang di udara. "Rina," kata Adi dengan suara bergetar. Aku datang untuk minta maaf." Rina terdiam beberapa saat. Ia ingin marah, ingin mengatakan segala hal yang selama ini ia pendam. Namun ia memilih untuk diam. Rasa sakit yang ia rasakan terlalu dalam, dan kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan segala perasaan yang mengalir dalam dirinya. "Kenapa kamu datang?" tanya Rina pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Adi merasakan hatinya tercabik mendengar pertanyaan itu. Ia ingin menjawab dengan sesuatu yang lebih baik. Tetapi apa yang bisa ia katakan? Semua yang ia lakukan, semua yang ia pilih, tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal," jawab Adi, suaranya penuh penyesalan. "Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku tidak bisa memperbaikinya." Rina mengalihkan pandangannya dari Adi. Ia tidak ingin melihat wajah suaminya yang penuh dengan penyesalan. Ia merasa sudah terlalu terluka, terlalu hancur untuk bisa memaafkan. "Aku sudah tidak lagi membutuhkanmu, Adi," ujar Rina dengan suara yang lebih kuat. "Kamu sudah meninggalkan aku di saat aku paling membutuhkanmu. Kamu memilih untuk bersama wanita lain, dan aku tidak bisa mengubah itu." Adi merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia ingin memeluk Rina, ingin minta maaf lebih banyak lagi, tetapi ia tahu bahwa itu sudah tidak mungkin. Rina sudah berubah. Ia sudah tidak lagi bergantung padanya. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang," kata Adi, hampir putus asa. "Aku merasa hidupku hancur setelah apa yang aku lakukan." Rina menatapnya sekali lagi. Wajahnya yang pucat tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Ia mengangkat tangannya yang lemah dan menyentuh tangan Adi. "Kadang, kita harus melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita ubah," kata Rina dengan suara yang lebih lembut. "Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku sudah memilih untuk melanjutkan hidupku sendiri." Adi terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa sangat kecil di hadapan Rina, wanita yang dulu ia cintai dan kini telah menemukan kekuatan untuk melepaskannya. Rina menatap jendela rumah sakit, memandang keluar tanpa ekspresi. Matahari pagi menyinari jalan-jalan kota Bekasi yang ramai, tetapi bagi Rina, dunia di luar sana terasa begitu jauh. Begitu banyak orang yang berjalan, sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sementara ia hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit, terjebak dalam rutinitas pengobatan dan kesendirian yang semakin dalam. Semua yang ia rasakan saat ini hanya mengingatkannya pada kenangan-kenangan buruk bersama Adi. Namun, di tengah rasa sakit itu, Rina merasa sesuatu yang berbeda. Meski tubuhnya semakin lemah, ada kekuatan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Kekuatan yang bukan datang dari obat-obatan atau perawatan medis yang ia jalani, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Rina mulai merasa bahwa mungkin inilah saatnya untuk bangkit, untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan kanker dan pengkhianatan itu menghancurkan hidupnya lebih lama lagi. Hari-hari berlalu, dan meskipun tubuhnya tidak sekuat dulu, Rina mulai merasa lebih kuat dalam pikirannya. Ia tidak ingin lagi terperangkap dalam rasa sakit yang disebabkan oleh Adi. Ia mulai menerima kenyataan bahwa kehidupannya tidak harus bergantung pada orang lain, bahkan jika orang itu adalah suaminya yang dulu ia cintai. Di rumah sakit, Rina mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia mulai berbicara dengan para pasien lain yang juga sedang berjuang melawan penyakit mereka, berbagi pengalaman dan memberi semangat. Ternyata, banyak orang yang memiliki cerita yang mirip dengan dirinya. Mereka juga merasa dikhianati oleh orang yang mereka cintai, tetapi mereka berjuang untuk terus hidup. Rina merasa terinspirasi oleh mereka,
Dan ia mulai merasa bahwa mungkin masih ada tujuan dalam hidupnya meskipun ia harus melawan penyakit ini seorang diri. Teman-teman dan keluarga mulai mengunjungi Rina lebih sering. Mereka membawa makanan, cerita, dan tawa. Kehadiran mereka mengingatkan Rina bahwa meskipun Adi pergi, ia tidak sepenuhnya sendirian. Ada banyak orang yang peduli padanya, yang siap untuk memberikan dukungan, baik fisik maupun emosional. Rina mulai merasa bahwa ia harus lebih menghargai mereka, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar peduli dengan kebahagiaannya. Rina mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan rumah sakit. Ia ikut serta dalam kelompok pendukung untuk pasien kanker, tempat di mana orang-orang saling berbagi kisah dan memberikan semangat satu sama lain. Meskipun tubuhnya semakin lemah, semangatnya mulai tumbuh kembali. Ia tidak lagi terfokus pada sakitnya, tetapi pada harapan dan keinginan untuk tetap hidup, untuk bertahan demi orang-orang yang mencintainya. Namun, di tengah perubahan itu, Rina tidak bisa menahan perasaan yang datang setiap kali ia memikirkan Adi. Meski ia sudah mencoba untuk melepaskan, bayangan suaminya selalu kembali menghantui pikirannya. Ia bertanya-tanya mengapa Adi bisa begitu mudah meninggalkannya. Mengapa ia yang seharusnya menjadi yang pertama mengetahui kesulitan yang ia hadapi, malah menjadi orang yang pertama kali pergi? Apa yang salah dalam hubungan mereka? Rina mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi terkadang perasaan itu datang begitu kuat, menghancurkan rasa damai yang baru saja ia temukan. Pernah suatu malam, ketika ia terjaga karena rasa sakit yang luar biasa, Rina memutuskan untuk menulis. Menulis tentang perasaannya, tentang pengkhianatan yang ia alami, dan tentang bagaimana ia berjuang untuk bertahan. Ia menulis setiap emosi yang ia rasakan, tanpa menyensor apapun. Tulisan itu menjadi pelampiasan emosional yang ia butuhkan. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti batu besar yang ia angkat dari pundaknya. Menulis menjadi cara bagi Rina untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Ia menulis tentang segala kekecewaan, rasa sakit, dan rasa kehilangan yang telah ia alami. Namun, ia juga menulis tentang harapan, tentang bagaimana ia akan terus berjuang untuk hidup. Ia menulis untuk dirinya sendiri, untuk melepaskan semua perasaan yang selama ini terpendam, untuk menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, bahkan oleh Adi. Rina tidak tahu apakah ia akan sembuh dari kanker yang menggerogoti tubuhnya. Namun, satu hal yang pasti, ia mulai belajar untuk menerima kenyataan, untuk hidup dengan rasa sakit yang ia rasakan, dan untuk menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Setiap hari, meskipun ada rasa takut akan kematian yang mengintai, ia merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Namun, tak lama setelah ia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya, Adi kembali muncul dalam hidupnya. Suatu sore, saat Rina sedang duduk di kursi rumah sakit, membaca buku yang dibawakan oleh teman-temannya, ia mendengar suara langkah kaki yang familiar. Ketika ia menoleh, ia melihat Adi berdiri di ambang pintu kamar rumah sakitnya, wajahnya penuh dengan penyesalan. "Apa yang kamu inginkan, Adi?" tanya Rina. Suaranya tenang namun penuh dengan rasa sakit yang tersembunyi. Ia tahu bahwa Adi datang bukan hanya untuk menjenguknya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin ia katakan. Adi berdiri di sana sejenak, tampak terdiam. Wajahnya yang dulu penuh dengan percaya diri kini terlihat rapuh. Ia melangkah mendekat, namun tidak berani duduk di samping Rina. Ia hanya berdiri, melihat Rina yang kini jauh berbeda dari wanita yang dulu ia kenal. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat menyesal, Rina," kata Adi, suaranya bergetar. "Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku salah meninggalkanmu di saat seperti ini." Rina menatapnya. Matanya yang dulu penuh dengan cinta kini terlihat dingin. "Dan apa yang kamu harapkan dari saya, Adi? Kamu meninggalkan saya, memilih wanita lain di saat saya paling membutuhkan kamu. Kamu pikir penyesalan kamu bisa memperbaiki semuanya?" Adi merasa setiap kata Rina seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia ingin mengatakan lebih banyak, ingin menjelaskan mengapa ia memilih untuk pergi, tetapi ia tahu, kata-kata tidak akan pernah cukup. Penyesalan tidak bisa menghapus luka yang telah ia buat.
Aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkan aku, Rina, kata Adi, suaranya semakin lirih. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Rina terdiam, memandang Adi tanpa emosi. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Adakah ia harus memaafkannya? Ataukah ini saatnya untuk melepaskan semua kenangan itu dan melanjutkan hidupnya tanpa Adi? Ia tidak tahu jawabannya. Namun satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang keputusan yang sudah dibuat. Rina sudah cukup terluka. Ia sudah cukup merasa kehilangan. Dengan perlahan, Rina mengangkat tangannya dan menunjuk pintu. Aku sudah tidak butuh kamu lagi, Adi. Aku sudah memilih untuk hidup tanpa kamu. Jadi, tolong pergi. Adi terdiam sejenak. Ia tahu bahwa itu adalah keputusan terakhir yang bisa ia harapkan. Dengan hati yang hancur, ia berjalan keluar dari kamar rumah sakit, meninggalkan Rina yang kini telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Hari-hari setelah Adi pergi lagi meninggalkan Rina terasa panjang. Tetapi, kini ada perasaan yang berbeda. Meskipun tubuhnya masih lemah dan ia harus terus menjalani perawatan, Rina merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi terikat pada kenangan dan pengkhianatan yang menghancurkan dirinya. Kepergian Adi, yang dulu menyisakan luka begitu dalam, kini seperti pelajaran yang membawanya pada pemahaman baru tentang hidup. Rina mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi membutuhkan Adi untuk merasa lengkap. Ia menemukan kekuatan yang lebih besar dalam dirinya sendiri, kekuatan yang tak pernah ia ketahui ada. Dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, ia merasa semakin dekat dengan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, meski hatinya mulai sembuh, bayangan Adi masih sering datang menghantui pikirannya. Setiap kali ia teringat kenangan manis bersama Adi, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Cinta yang dulu ia miliki untuknya kini terasa samar. Namun ada sedikit rasa penasaran yang tetap menggantung. Apa yang terjadi dengan Adi sekarang? Apakah ia merasa menyesal atas apa yang telah ia lakukan? Apakah ia masih memikirkannya? Sementara itu, Adi yang kini hidup bersama Siti merasa semakin terperangkap dalam penyesalan. Meskipun ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat, kenyataannya adalah ia tidak merasa bahagia. Keputusan untuk meninggalkan Rina di saat-saat terburuknya mulai menghantui setiap langkahnya. Hari-hari terasa kosong meskipun ia hidup dengan wanita baru yang tampaknya lebih sempurna. Setiap kali ia bertemu dengan Siti, ia merasa ada yang hilang. Siti adalah wanita yang sehat dan penuh energi, tetapi hatinya tidak bisa terlepas dari bayangan Rina. Ia merindukan kebaikan Rina yang tulus, yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Kini, di sisi Siti, ia merasa tidak lengkap. Ia merasa bahwa ia telah membuat kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Penyesalan datang begitu cepat. Adi sering terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas yang membekap dada. Ia teringat saat-saat bersama Rina, saat mereka tertawa bersama, saat mereka berbicara tentang masa depan mereka. Semua itu kini hanya menjadi kenangan yang tidak bisa ia kembalikan. Ia menyesali setiap keputusan yang membuat dirinya terpisah dari Rina, wanita yang telah bersamanya dalam suka dan duka. Suatu malam, Adi duduk di balkon rumah Siti, menatap keluar jendela, memandangi malam yang tenang. Ia merasa sangat kesepian, meskipun ada Siti di sampingnya. Ia ingin menghubungi Rina, ingin meminta maaf, ingin mengatakan bahwa ia menyesal. Namun, ada sesuatu yang menghalangi. Rina sudah jauh berbeda. Ia tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia merasa tidak pantas untuk kembali setelah semua yang telah ia lakukan. Rasa penyesalan semakin menggerogoti Adi, dan semakin ia berusaha untuk melupakan, semakin ia merasa bahwa ia tidak bisa. Ia mencoba untuk berbicara dengan Siti, tetapi ia tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Setiap kali ia melihat Siti, ia merasa bahwa ia sedang bersikap tidak adil. Ia tidak bisa mencintainya dengan sepenuh hati karena hatinya masih terikat pada Rina. Siti, yang selama ini mencoba untuk memberi perhatian penuh pada Adi, mulai merasakan adanya jarak. Ia tidak tahu mengapa,
Tetapi ia merasa bahwa Adi tidak lagi sepenuhnya ada untuknya. Sementara itu, Rina yang terus menjalani perawatan di rumah sakit mulai merasa lebih baik. Meski kondisinya belum stabil, semangat hidupnya semakin tinggi. Ia sudah mulai menjalani hidup dengan cara yang baru, tanpa Adi di sisinya. Setiap hari ia belajar untuk menerima dirinya, untuk mencintai dirinya lebih besar dari sebelumnya. Ia mulai merasa bahwa meskipun hidupnya penuh dengan rasa sakit, ia tidak perlu bergantung pada siapapun untuk merasa lengkap. Suatu pagi, Rina duduk di kursi rumah sakit, menikmati cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Ia menatap keluar, melihat orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan rutinitas mereka. Rina tersenyum kecil, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar bahwa meskipun hidupnya tidak sempurna, ia sudah cukup. Ia tidak lagi mengharapkan kesempurnaan dari orang lain. Ia cukup bahagia dengan siapa dirinya sekarang. Namun, pada saat itu, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Rina membuka pesan itu dan membaca isinya. Rina, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku sangat menyesal. Bisakah kita berbicara? Aku ingin minta maaf. Itu adalah pesan dari Adi. Rina terdiam. Pesan itu datang seperti angin yang mengguncang hatinya. Di satu sisi, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan semuanya, untuk memberikan penutupan yang layak bagi kisah mereka. Tetapi, di sisi lain, ada perasaan ragu yang menghinggapi dirinya. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia memberi Adi kesempatan untuk berbicara? Ataukah ia sudah cukup menerima kenyataan bahwa hidupnya kini harus berlanjut tanpa Adi? Rina memandangi pesan itu lama. Hatinya bimbang. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk membuka kembali luka yang sudah ia coba tutup rapat. Tetapi, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa membiarkan Adi kembali ke dalam hidupnya hanya karena penyesalannya. Rina harus memastikan bahwa hidupnya tidak lagi tergantung pada siapapun. Aku sudah cukup, pikir Rina dalam hati. Aku tidak butuh Adi untuk bahagia. Aku bisa menghadapinya sendiri. Namun, meskipun ia berkata demikian, hatinya masih merasa berat. Adi adalah bagian dari masa lalunya, dan meskipun ia telah berusaha melepaskan, kenangan itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Rina memutuskan untuk tidak membalas pesan itu segera. Ia ingin memberi waktu untuk dirinya sendiri, untuk merenung lebih dalam. Ia ingin memastikan bahwa keputusan yang ia buat bukan berdasarkan emosi sesaat, tetapi berdasarkan kenyataan bahwa ia benar-benar siap untuk melanjutkan hidup tanpa Adi. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rina tidak membalas pesan itu, ia merasa lebih tenang. Keputusan itu membuatnya merasa lebih kuat, meskipun masih ada perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Ia tidak bisa lagi terjebak dalam masa lalu. Setiap kali perasaan penyesalan datang menghampirinya, Rina mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidupnya lebih dari sekadar kesalahan yang pernah dibuat oleh orang lain. Ia bisa menjadi lebih kuat tanpa bergantung pada siapapun. Dan itulah yang ia pilih. Waktu berlalu begitu cepat. Rina semakin menerima kenyataan bahwa hidupnya kini hanya bergantung pada dirinya sendiri. Keputusannya untuk tidak menghubungi Adi dan melanjutkan hidup tanpa terpengaruh oleh masa lalu mulai terasa benar. Setiap hari ia semakin merasa kuat, meski tubuhnya masih berjuang melawan penyakit yang terus merenggut kekuatannya. Namun, di dalam hatinya ada satu hal yang belum bisa ia lupakan. Seseorang yang pernah sangat dekat dengannya, yang pernah begitu ia cintai, kini kembali dalam pikirannya. Keberanian Rina untuk melupakan Adi yang telah mengkhianatinya menjadi batu ujian terbesar baginya. Namun, ada sebuah pertemuan yang tak terhindarkan. Suatu sore, ketika Rina sedang duduk di kursi rumah sakit, menikmati secangkir teh hangat dari teman-temannya, seseorang berdiri di ambang pintu. Ia mendongak, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, matanya bertemu dengan mata Adi. Wajah Adi terlihat lelah. Beberapa bulan yang lalu, ia mungkin terlihat lebih percaya diri dan penuh semangat. Tetapi kini, matanya penuh dengan penyesalan, dan wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya.
Ia berjalan pelan ke arah Rina, seakan takut jika langkahnya terlalu cepat akan merusak apa yang telah ia hancurkan. Rina menatapnya. Tidak ada emosi yang tergambar di wajahnya. Ia merasa kosong, tidak bisa merasakan apapun selain rasa lelah yang sudah lama ia simpan. "Apa yang kamu lakukan di sini, Adi?" kata Rina dengan nada yang tenang, bahkan terkesan dingin. Namun, ada sesuatu dalam suaranya yang mengandung luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Adi berdiri beberapa langkah di depan Rina, tidak berani mendekat. Ia merasa seolah ada tembok besar yang menghalanginya, sesuatu yang lebih tinggi dari yang bisa ia taklukkan. Aku tahu aku telah banyak membuat kesalahan," kata Adi, suaranya bergetar. "Rina, aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Aku menyesal, sangat menyesal." Rina menunduk, menatap secangkir tehnya yang hampir habis. Setiap kata yang keluar dari mulut Adi terasa seperti angin yang melintas tanpa meninggalkan jejak. Adakah penyesalan yang sungguh-sungguh dalam setiap kata yang ia ucapkan? Ataukah itu hanya omong kosong belaka? Kata-kata kosong yang muncul hanya karena rasa bersalah yang menghantuinya? "Apakah penyesalanmu bisa menghapus apa yang telah kamu lakukan, Adi?" tanya Rina pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia tidak tahu apakah ia ingin mendengarnya atau tidak. Mungkin, ini adalah saatnya untuk benar-benar menutup babak dalam hidupnya yang sudah terlalu lama ia simpan. Adi terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia ingin menjelaskan, ingin mengungkapkan semua yang ada dalam hatinya, tetapi ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Semua yang ia lakukan sudah terlanjur terjadi. Ia telah meninggalkan Rina ketika wanita itu paling membutuhkan, dan ia tahu itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Rina," kata Adi akhirnya, matanya penuh dengan kesedihan. "Aku sudah mencoba melanjutkan hidup dengan Siti, tapi hatiku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku merasa aku telah menghancurkan segalanya." Rina mengangkat wajahnya, menatapnya langsung. "Kamu sudah menghancurkan segalanya, Adi," jawab Rina dengan suara yang lebih keras, namun penuh ketenangan. "Kamu tidak hanya meninggalkan aku, kamu juga meninggalkan dirimu sendiri. Kamu memilih untuk hidup dengan kebohongan dan pengkhianatan, dan itu tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata." Ada keheningan yang mengisi ruangan. Adi merasakan setiap kata yang keluar dari mulut Rina seperti petir yang menyambar hatinya. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia katakan untuk mengubah segalanya. Rina sudah berubah. Wanita yang dulu ia kenal kini telah menemukan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Kekuatan yang tidak bergantung pada siapapun, termasuk dirinya. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal," kata Adi. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku tahu itu tidak cukup. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan melakukan apapun untuk membuat semuanya benar lagi." Rina menatapnya tanpa ekspresi. "Tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah kamu lakukan, Adi. Kamu telah memilih jalanmu, dan aku telah memilih jalanku. Aku tidak lagi membutuhkanmu. Aku sudah cukup terluka. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan seperti ini lagi." Adi merasa seperti seluruh dunia runtuh di depannya. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan, bagaimana harus memperbaiki semua yang telah ia rusak. Rina sudah tidak membutuhkan dirinya lagi, dan itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Ia sudah terlambat. "Jadi, ini akhir dari kita?" tanya Adi dengan suara bergetar, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Rina hanya mengangguk pelan. "Ya," jawab Rina dengan mantap. "Ini akhir dari kita. Aku sudah memilih untuk hidup tanpa kamu, tanpa bayangan masa lalu yang hanya menghancurkanku. Aku ingin maju, dan aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan sakit yang kamu tinggalkan." Dengan satu langkah mundur, Adi tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Ia memalingkan wajahnya dan berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Rina yang kini lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin ia bisa kembali hidup, mencari kebahagiaan baru, tetapi Rina tahu bahwa ia harus melepaskan semua kenangan itu. Ia sudah cukup. Ketika pintu rumah sakit tertutup, Rina merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya.
Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dengan Adi. Tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Ia sudah menemukan kedamaian dalam dirinya. Dan itu lebih dari cukup. Hari-hari berlalu. Dan meskipun tubuhnya masih lemah, hatinya semakin kuat. Rina terus menjalani kehidupannya. Menikmati setiap momen meskipun dalam keterbatasan. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu adil. Tetapi ia juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk melanjutkan meskipun tanpa Adi di sisinya. Dan meskipun Adi menyesali segala yang telah terjadi, itu sudah tidak berarti lagi. Karena Rina sudah lebih kuat dari perasaan penyesalan yang datang terlambat. Rina duduk di tepi jendela kamar rumah sakit pada pagi hari yang cerah. Cahaya matahari yang menyentuh wajahnya terasa hangat, membawa kedamaian yang luar biasa. Ia menatap keluar, melihat orang-orang berjalan di jalanan yang sibuk, sebagian besar mungkin tidak mengetahui perjuangannya. Namun Rina merasa, sekarang ia tidak lagi terkurung dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuannya dengan Adi yang terakhir kali. Walaupun ia merasa ada rasa penyesalan yang tertinggal dalam dirinya, Rina mulai menerima bahwa itu semua adalah bagian dari hidup. Hidupnya kini lebih berwarna. Meskipun perjalanan itu penuh dengan luka. Ia memutuskan untuk menutup buku lama dan membuka lembaran baru. Rina bukan hanya berjuang melawan kanker, ia juga berjuang melawan bayang-bayang masa lalu yang terus mengikutinya. Dan kini, dengan langkah yang lebih mantap, ia merasa siap untuk menghadapi dunia dengan penuh keyakinan. Ia menulis setiap harinya, menuliskan setiap kisah hidup yang penuh perjuangan, menuliskan tentang bagaimana ia belajar untuk bangkit meskipun dunia seakan menolaknya. Menuliskan tentang bagaimana ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia tahu ada dalam dirinya. Setiap tulisan adalah bentuk terapi, dan setiap halaman yang ia isi adalah simbol dari kemenangan pribadinya. Pada suatu malam yang tenang, ketika Rina merasa siap untuk mengubah hidupnya selamanya, ia duduk di kursi balkon rumah sakit, menatap langit yang luas. Ia berpikir tentang semua yang telah ia lalui, tentang masa lalu yang penuh luka, dan tentang masa depan yang penuh harapan. Ia merasa damai, sesuatu yang sebelumnya sangat sulit ia rasakan. Mungkin hidup ini tidak selalu adil, tetapi ia tahu satu hal, ia mampu melewati segala rintangan yang ada di depannya. Ini adalah waktuku, pikir Rina dalam hati. Waktuku untuk hidup dengan penuh arti. Waktuku untuk berbagi kebahagiaan dan kekuatan dengan dunia. Disinilah ia berada, di titik yang telah lama ia impikan, menemukan kedamaian setelah segala rasa sakit yang pernah ia alami. Tanpa Adi, tanpa pengkhianatan, tanpa luka yang mengikatnya, Rina telah menemukan siapa dirinya sebenarnya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merusak kedamaian hatinya. Kehidupan Rina bukanlah tentang siapa yang datang dan pergi. Bukan tentang siapa yang pernah meninggalkan atau mengkhianati dirinya. Kehidupan Rina adalah tentang bagaimana ia memilih untuk tetap bertahan, untuk tetap percaya bahwa ada kebahagiaan yang bisa ia raih meskipun dunia seakan menolaknya. Ia memilih untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik, dan yang terpenting, menjadi lebih mencintai dirinya sendiri. Kini, Rina berbagi kisahnya dengan orang lain, memberi inspirasi kepada mereka yang sedang berjuang seperti dirinya. Ia tidak ingin perjalanannya menjadi sia-sia. Ia ingin setiap orang yang mendengar kisahnya tahu bahwa hidup mereka juga berharga, bahwa mereka pun bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kedamaian di dalam diri mereka. Dan bagi Adi, meskipun ia pernah mengkhianatinya, Rina tidak lagi membencinya. Ia memilih untuk memaafkan. Bukan untuk Adi, tetapi untuk dirinya sendiri. Karena ia tahu, hanya dengan memaafkan ia bisa benar-benar melepaskan masa lalunya. Setiap kali ia berbicara kepada orang lain tentang perjalanan hidupnya, Rina selalu mengingatkan mereka untuk tidak menyerah, untuk tidak biarkan penyesalan dan kesakitan menguasai diri. Hidupmu adalah milikmu, katanya dengan penuh keyakinan. Jangan biarkan siapapun mengambil kebahagiaanmu. Bahkan jika itu harus dimulai dengan memaafkan diri sendiri. Dengan keyakinan yang besar, Rina memutuskan untuk melanjutkan hidupnya, melangkah ke depan dengan tekad yang baru. Ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dan lebih bahagia.
Tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi luka yang akan mengikatnya. Ia bebas. Sepenuhnya bebas untuk menjalani hidup yang ia pilih. Hikmah yang bisa diambil. Kisah Rina mengajarkan kita bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan dalam diri kita sendiri. Meskipun hidup penuh dengan cobaan dan pengkhianatan, kita memiliki pilihan untuk bangkit dan menemukan kedamaian dalam hati kita. Penyesalan tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, namun penerimaan dan pengampunan dapat membuka jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Jangan biarkan masa lalu menguasai masa depanmu, karena hidupmu adalah milikmu, dan hanya kamu yang bisa memilih untuk terus maju. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah Rina, jangan lupa untuk like video ini, subscribe untuk lebih banyak cerita yang penuh inspirasi dan kekuatan hidup, serta komen di bawah ini tentang pengalamanmu atau pendapatmu mengenai perjalanan hidup Rina. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang mungkin membutuhkan semangat untuk menghadapi hari-hari mereka. Kita semua bisa saling mendukung dan berbagi kekuatan.